Sebelum mulai, gue mau bilang dulu, semua yang gue bahas di video ini itu murni edukasi dan hiburan, bukan saran investasi, bukan rekomendasi keuangan. Keputusan lo, tanggung jawab lo. Oke? Lanjut. Pernah nggak lo jalan ke pusat pertokoan tua, terus lo lihat satu toko yang nggak pakai papan nama neon box mahal, nggak pakai AC yang dinginnya menusuk tulang, tapi antriannya nggak putus dari pagi? Di seberangnya ada kafe baru, estetik, kopinya mahal, pelayannya pakai seragam rapi, dan ada CS yang ramah banget nyapa di depan pintu. Tapi kalau lo perhatiin, seharian yang dateng cuma 1-2 orang yang cuma numpang foto buat konten. Minggu depannya, toko tua itu buka cabang lagi, sementara kafe estetik tadi pasang tulisan disewakan di pintunya. Ini fenomena yang sering kita lihat tapi jarang kita pelajari logikanya. Kita terlalu sibuk ngejar kelihatan sukses sampai lupa gimana caranya beneran sukses. Banyak orang bilang orang Tionghoa itu hoki atau punya pelaris. Padahal rahasianya cuma satu. Mereka punya mentalitas yang nggak kemakan gengsi. Mereka rela hidup sederhana, bahkan kelihatan miskin, demi ngebangun aset yang bakal ngasih mereka cuan yang masuk pas mereka tidur nanti. Hari ini, gue nggak mau kasih lo motivasi murahan. Gue mau bedah 5 prinsip dagang dan kelola uang ala mereka yang udah terbukti ribuan tahun. Edukasi ini mungkin bakal bikin kuping lo panas, karena gue bakal bandingin gimana cara mereka mikir, sama gimana cara kita selama ini ngabisin duit cuma buat dapet pujian orang lain. Pasang headset lo, senderan yang enak. Kita bakal bahas pelan-pelan kenapa lu perlu berubah, sebelum tabungan lu bener-bener abis cuma buat bayar gaya hidup yang sebenarnya nggak mampu lu beli. Yuk, kita mulai dari poin pertama. Kita bedah poin pertama. Margin tipis, tapi perputaran barangnya harus sadis. Banyak pebisnis pemula yang kejebak sama angka keuntungan per barang. Misalnya, lo beli barang modalnya 10.000, terus lo jual 15.000. Untung 5.000 per barang kedengerannya gede kan? Tapi masalahnya, dengan harga segitu, barang lo cuma laku 1 dalam sehari. Sekarang lihat cara main pedagang Tionghoa yang udah mateng. Mereka mungkin cuma ambil untung 1.000 perak dari setiap barang, tapi sehari bisa laku 50 biji. Secara total keuntungan, mereka dapat 50.000, sedangkan lo cuma dapat 5.000. Ini yang namanya daya ungkit volume. Dalam dunia mereka, uang yang diem itu adalah uang mati. Uang itu ibarat darah, kalau nggak ngalir, bisnis lo lumpuh. Bayangin, lo punya modal kerja 1 juta. Kalau lo puterin dengan untung tipis, tapi tiap hari laku dan duitnya balik, dalam sebulan modal 1 juta itu udah muter 30 kali. Secara teknis, lo udah mengelola uang 30 juta dalam sebulan, meski modal aslinya cuma 1 juta. Itulah kenapa mereka nggak masalah kalau tokonya kelihatan penuh barang murah, asalkan tiap jam ada orang yang bayar di kasir. Mereka nggak ngejar pengakuan kalau barang mereka eksklusif atau mahal. Mereka ngejar efisiensi. Jadi, edukasi buat lo hari ini, jangan gengsi jual murah kalau itu bikin stok lo nggak numpuk di gudang. Barang yang numpuk itu cuma jadi beban, kena debu, dan bikin modal lo macet. Mending dapat untung receh tapi lancar, daripada untung gede tapi cuma jadi pajangan yang bikin lo pusing bayar tagihan di akhir bulan. Paham ya? Fokus ke aliran airnya, bukan cuma ke dalamnya kolam. Kita masuk ke poin kedua. Ini edukasi yang biasanya paling bikin kuping panas buat kelas menengah ngeyel. Ilmu menahan lapar. Coba lo perhatiin lingkungan lo. Berapa banyak orang yang baru untung jualan dikit, gayanya udah kayak sultan. Baru dapat invoice cair sebulan, langsung ganti handphone boba. Baru naik jabatan dikit, langsung nyicil mobil biar kelihatan mapan pas kumpul keluarga. Sekarang bandingin sama prinsip pedagang Tionghoa yang beneran ngebangun kekayaan dari nol. Mereka punya aturan tidak tertulis. Makan bubur dulu sekarang, biar bisa makan enak 7 turunan nanti. Lo tahu nggak, keuntungan bisnis di tahun pertama sampai ketiga itu ibarat darah muda. Haram hukumnya dipakai buat seneng-seneng. Semuanya wajib diputer balik jadi modal. Kalau mereka dapat untung bersih 10 juta bulan ini, mereka nggak akan lari ke mall buat beli baju yang ada logonya gede-gede. Mereka bakal mikir,
Gimana caranya 10 juta ini bisa jadi stok barang yang nilainya 15 juta bulan depan? Mereka rela kelihatan kere, pakai kaos kutang atau daster pas jaga toko, padahal mutasi rekeningnya miliaran. Masalah terbesar kita itu bukan kurang pinter cari duit, tapi gengsi kita lebih gede dari isi dompet. Kita terlalu takut dibilang miskin sama orang yang bahkan gak peduli kalau besok kita nunggak bayar kosan. Musuh terbesar pebisnis pemula itu bukan kompetitor, tapi dorongan buat pamer. Lo sanggup nggak tetap pakai motor butut dan makan sederhana, padahal saldo bank lo udah nembus ratusan juta? Kalau lo nggak sanggup nahan ego lo sendiri, berarti mental lo belum siap buat sukses jalur ini. Berhenti beli barang yang nilainya terus turun cuma buat validasi sesaat. Tahan lapar lo sekarang, biar nanti lo yang traktir mereka semua. Kita lanjut ke poin ketiga. Di komunitas bisnis mereka, ada satu hukum tidak tertulis yang nilainya lebih mahal dari sertifikat tanah. Namanya Cheng Li. Artinya adil, masuk akal, dan bisa dipegang omongannya. Anak muda zaman sekarang sibuk nongkrong di kafe mahal, bayar kopi harga 50.000 demi dapat koneksi. Padahal, koneksi sejati di dunia bisnis itu bukan dibangun dari seberapa sering lo ngopi bareng. Koneksi itu dibangun dari seberapa tepat waktu lo bayar utang. Kalau lo janji bayar tagihan atau invoice tanggal 10, ya transfer tanggal 10 pagi. Jangan nunggu ditagih, jangan tiba-tiba nomor lo susah dihubungin, atau banyak alasan lupa ke ATM. Sekali aja nama lo cacat masalah duit, berita itu bakal nyebar ke seluruh jaringan supplier secara diam-diam. Lo bakal ditandain. Sebaliknya, kalau lo jujur dan selalu bayar tepat waktu, supplier bakal berani naruh barang di tempat lo duluan. Mereka berani kasih tempo pembayaran sebulan, bahkan 2 bulan. Coba lo pikirin daya ungkitnya. Saat kompetitor lo harus sedia uang kas 100 juta di depan buat beli barang, lo bisa dapet stok barang yang sama tanpa keluar duit sepeser pun hari itu. Uang kas lo bisa lo puter buat buka cabang baru atau nambah aset lain. Kenapa bisa gitu? Karena tanda tangan dan nama lo di nota, nilainya udah dianggap sama kayak uang tunai. Itu namanya modal gratis. Modal yang dikasih karena nama baik lo bersih, bukan karena lo pinter bikin proposal keren pakai Canva. Makanya, jangan pernah main-main sama komitmen. Uang 100.000 yang lo bawa lari hari ini bisa nutup pintu rejeki ratusan juta di masa depan. Jaga nama baik lo kayak lo jaga nyawa sendiri. Kalau lagi susah dan belum bisa bayar cicilan, dateng, temuin orangnya, tatap matanya, dan ngomong jujur. Jangan menghilang kayak pengecut. Rapiin dulu integritas dan cara lo nepatin janji. Baru lo boleh nanya, kenapa jalan rejeki lo masih mentok di situ-situ aja. Camkan itu baik-baik. Masuk ke poin keempat, efisiensi operasional sampai ke hal yang paling kecil. Coba lo perhatiin toko elektronik besar atau agen sembako di pasar yang omsetnya miliaran. Sering nggak lo lihat bosnya sendiri yang turun tangan ikutan angkat dus, ngecek stok di gudang, atau bahkan masih duduk di depan mesin kasir? Banyak anak muda ngetawain gaya kerja kayak gitu. Katanya, hari gini masih capek sendiri, kan tinggal delegasi, rekrut orang biar kita bebas finansial. Nah, ini jebakan Batman-nya. Lo pikir bos-bos itu nggak mampu bayar karyawan? Mereka sangat mampu. Tapi mereka nggak mau ada satu perak pun dari omset mereka yang bocor cuma buat bayar orang ngerjain hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sendiri dalam hitungan menit. Beda sama penyakit pengusaha pemula zaman sekarang. Baru buka bisnis sebulan, udah rekrut admin, rekrut CS, rekrut orang buat balas DM Instagram, sampai sewa admin Excel buat nyatet pengeluaran yang sebenarnya nggak nyampe selembar kertas. Semua dikerjain orang lain, padahal margin keuntungan belum stabil. Kenapa? Biar pas nongkrong bisa gaya dan bilang, gue udah punya 5 karyawan sekarang. Itu bukan bisnis, itu panti sosial. Lo lagi buang-buang uang kas lo buat beli status bos palsu. Lo manfaatin daya ungkit karyawan bukan buat nembangin omset, tapi buat nyuapin rasa malas dan gengsi lo sendiri. Pedagang Tionghoa yang beneran sukses itu ngitung detail setiap pengeluaran, sekecil apapun.
Kalau mereka rekrut satu orang gaji 3 juta, mereka udah hitung di kepala. Orang ini harus bisa ngasilin omset tambahan minimal 9-12 juta buat nutupin gajinya dan ngasih untung ke toko. Kalau nggak ada hitungan balik modalnya, mereka lebih milih capek keringetan sendiri ngepel lantai toko. Edukasi buat lo, jangan pernah bayar orang buat ngerjain kemalasan lo. Bayar orang kalau tenaga lo udah mentok dipakai buat cari cuan yang lebih gede. Hemat di hal-hal operasional yang sifatnya cuma buat gaya-gayaan, tapi berani keluar duit gede buat hal yang beneran ningkatin kualitas produk atau layanan lo ke pelanggan. Jangan kebalik, gaya operasionalnya kayak direktur, tapi kualitas barangnya kayak kaki lima. Lu jualan buat nyari untung bersih, bukan nyari piala buat jumlah karyawan terbanyak. Kita masuk ke poin kelima, sekaligus yang terakhir. Ini bedanya pedagang musiman sama pengusaha sejati. Namanya visi dinasti. Mereka nggak buka warung hari ini cuma buat bayar tagihan bulan depan atau buat nutupin biaya liburan akhir tahun. Mereka ngebangun sistem yang tujuannya buat ngasih makan 7 turunan ke depan. Coba lo perhatiin toko-toko tua yang sukses. Anak-anak mereka dari masih bocah udah diajak ke toko. Bukan disuruh duduk manis main laptop, tapi disuruh bantuin ngelayanin pembeli, ngitung kembalian, atau nyusun barang di rak. Banyak orang kelas menengah ngerasa itu aneh. Katanya, masa anak bos disuruh kerja kasar? Kasian dong. Lo tahu nggak? Itu bukan eksploitasi anak. Itu edukasi finansial paling brutal dan paling nyata yang nggak diajarin di sekolahan mahal manapun. Orang tua mereka sengaja ngelakuin itu biar anak-anaknya kenal bau keringet, ngerti susahnya ngadepin komplain pembeli, dan tahu persis kalau uang 100.000 itu dapatnya dari kerja keras, bukan turun dari langit. Beda banget sama kebiasaan kita. Baru punya penghasilan lebih dikit, langsung manjain anak. Ngasih kemewahan biar dibilang orang tua sukses. Ujung-ujungnya apa? Generasi penerusnya jadi lembek, mentalnya gampang hancur pas kena masalah beneran di luar sana. Tujuan mereka bawa anak ke toko itu buat mewariskan mentalitas dan ilmu dagang. Mereka ngebangun aset dan nyusun alur kerja pelan-pelan. Sampai di titik di mana bisnis itu udah punya sistem dan bisa terus ngasilin cuan yang masuk pas mereka tidur atau pas mereka udah tua dan cuma bisa duduk di kursi goyang. Mereka lagi nyiptain mesin pencetak uang yang bakal dipegang sama generasi selanjutnya yang udah dilatih keras dari kecil. Edukasi buat lo hari ini. Berhenti mikir pendek. Kerja keras lo hari ini jangan cuma habis buat beli hal-hal yang bulan depan harganya jatuh. Bangun keahlian lo, bangun fondasi keuangan lo, dan ajarin realitas susahnya nyari uang ke keluarga lo. Jangan sampai lo banting tulang seumur hidup, tapi pas lo tutup usia, yang lo warisin ke anak cucu lo nanti cuma tumpukan tagihan sama riwayat utang cicilan yang belum lunas. Buatlah sesuatu yang umurnya lebih panjang dari umur lo sendiri. Video ini udah selesai, nggak usah banyak alasan, nggak usah ngerasa tersinggung. Kalau lu kesel dengernya, berarti emang ada yang salah sama cara lu ngelola duit selama ini. Waktunya lu gerak. Dari 5 tamparan tadi, poin nomor berapa yang paling nunjuk muka lu dan bikin lu sadar harus berubah detik ini juga? Tulis di kolom diskusi di bawah, biar itu jadi saksi janji lu ke diri lu sendiri hari ini.